Assalamualaikum, hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang merawat Episkia. Karena Episkia ini merupakan salah satu tanaman yang jarang banget diulas, khususnya dalam hal-hal tentang penyakit atau hama yang menyerangnya. Jadi ini adalah Episkia jenis James Caris yang luput dari pengawasan saya. Karena memang tanaman di rumah ini kecil-kecil dan banyak, jadi kadang saya lupa spotnya ini berada di tempat yang tidak seharusnya. Nah, ini kemarin sudah saya pindah ke sini. Sebelumnya memang ini berada di tempat yang tercampur dengan tanaman-tanaman yang membutuhkan penyiraman lebih. Karena memang kebetulan beberapa pekan yang lalu cuaca di rumah ini sangat panas dan akhirnya ada spot yang membutuhkan penyiraman lebih. Kebetulan si dia ini ada di spot tersebut. Ini termasuk bisa dibilang sudah telat karena tanaman sudah layu dan hampir mati. Bisa kalian lihat seperti ini sekarang kondisinya. Nah, jika kalian mengalami hal yang serupa, misalkan kalian menemukan tanaman Episkia kalian yang daun-daunnya ini tiba-tiba layu, kemudian menyerang ke batangnya juga layu seperti ini. Nah, ini terjadi akibat adanya serangan hama kutu dan jamur. Nah, ini juga ada tanaman yang mengalami sakit yang sama seperti yang tadi. Kalau kita lihat akar ini masih bagus, bisa kalian lihat ya, ini akarnya masih bagus. Kemudian batang yang bawah ini juga masih sehat sebenarnya, masih kuat, masih keras lah. Tetapi batang yang paling atas yang pucuk dan daunnya ini mulai habis. Ini diserang sama hama. Ini kalian lihat yang putih-putih ini seperti jamur. Ini adalah hama ya, hama yang dia hinggap di batang-batangnya. Ini kayak jamur gitu sih, jamur. Emang jamur sih ini. Nah, jamur-jamur ini, kutu-kutu ini, dia akan muncul karena kondisi medianya ini terlalu lembab. Terlalu lembabnya ini karena apa? Karena pertama, saya menyiramnya ini berlebih. Seharusnya menyiram Episkia ini tidak perlu setiap hari. Kedua, untuk media tanam yang saya pakai tidak begitu poros karena memang ini media tanamnya masih bawaan dari petani yang belum saya ganti, dan ketika siram tidak sampai kuyur keluar dari pot, jadi dia hanya tertahan di bagian atas sampai ke tengah di pas batangnya itu. Nah, ini yang menyebabkan media itu jenuh sehingga muncul jamur-jamur atau kutu-kutu. Nah, ini juga sudah terlambat sih untuk tanaman ini karena saya ketika tahu dia sudah kondisi sudah full terserang jamur. Solusi untuk tanaman yang sudah terserang hama ini tetapi masih belum full, yang bisa kita lakukan adalah pertama kita harus mengganti media tanamnya. Kita ganti media tanamnya dengan media yang lebih steril. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus membersihkan jamur-jamur atau kutu-kutu yang menempel di batang ataupun daun seperti ini. Ini kalau perlu daun-daunnya yang sudah terserang kita buang saja. Karena percuma juga kita pertahanin, dia makin lama nanti makin layu dan akan menyerang yang lainnya. Nah, untuk membersihkannya kita bisa menggunakan fungisida kalau kalian punya. Kalau tidak punya, kalian bisa menyemprotnya dengan air dicampur dengan sunlight. Dan untuk cara mencegahnya, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan pertama adalah jangan pernah menyiramnya terlalu berlebih untuk Episkia. Jadi untuk Episkia ini lebih baik kalian jadwalkan untuk waktu penyiramannya. Tidak perlu kita siram setiap hari karena Episkia ini kan posisinya di spot yang teduh. Jadi tidak perlu kita siram setiap hari ya. Yang kedua, ketika menyiramnya, pastikan kalian menyiramnya itu sampai keluar airnya. Sampai airnya ini keluar dari pot. Yang ketiga, kita bisa memberikan antrakol di campuran media tanam untuk menghindari datangnya hama jamur atau hama kutu. Jadi itu 3 cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah datangnya hama ini ya.